Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alverina Cahaya Parama. Saya dari jurusan S1 Ilmu Keperawatan Stikes Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perilaku hormat, santun, dan peduli terhadap sesama. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu hormat. Hormat berarti menghargai atau takzim atau khidmat kepada orang lain, baik orang tua, guru atau dosen, dan sesama anggota keluarga. Penghormatan terhadap orang lain mengharuskan kita untuk memperlakukan orang, bahkan orang yang kita benci sekalipun, sebagaimana manusia memiliki nilai tinggi dan memiliki hak yang sama dengan kita sebagai individu. Bentuk dari rasa hormat dapat dilihat dari rasa hormat terhadap suatu kewenangan yang muncul dari pemahaman bahwa gambaran dari legitimasi wewenang merupakan gambaran pengalihan bentuk kepada orang lain. Tanpa adanya orang yang berwenang, kita tidak mungkin menjalani kehidupan keluarga, sekolah, maupun negara. Ketika orang tidak lagi menghargai suatu kewenangan, maka kehidupan ini akan berjalan dengan tidak baik dan akan muncul banyak orang yang dirugikan. Dalam berhubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditujukan dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban setiap anak kepada orang tuanya. Contoh perilaku hormat dan patut kepada orang tua adalah: 1. Tidak membantah perkataan dan perintah kedua orang tua. 2. Tidak berdusta kepada orang tua. 3. Mengindahkan nasihat dan perintah kedua orang tua. 4. Membantu serta meringankan setiap urusan orang tua dengan ikhlas. 5. Menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Berperilaku hormat, patuh, dan toleransi harus diberikan kepada siapa saja, baik orang tua, guru atau dosen, maupun kepada sesama. Contoh sikap hormat dan patuh kepada guru atau dosen yaitu: pertama, mendengarkan dengan saksama setiap pelajaran atau ilmu yang diberikan oleh guru atau dosen. Kedua, tidak gaduh ketika proses belajar mengajar berlangsung. Ketiga, mengedepankan adab dibandingkan ilmu di depan dosen atau guru. Keempat, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun terhadap dosen atau guru. Kelima, mengerjakan seluruh tugas yang diamanahkan oleh guru atau dosen. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapan lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Santun terbagi menjadi dua, yaitu santun dalam ucapan atau berbahasa dan santun dalam berperilaku. Santun dalam berbahasa menunjukkan bagaimana seseorang menentukan interaksi sosial dalam kehidupannya secara lisan. Setiap orang harus menjaga santun bahasa agar komunikasi dan interaksi dapat berjalan dengan baik. Santun dalam berperilaku adalah satu kata sederhana yang memiliki arti banyak dan dalam arti berisi nilai-nilai positif yang mencerminkan dalam berperilaku dan berbuat. Contoh perilaku santun. Yang pertama yaitu menghormati orang yang lebih tua. Kedua, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan. Ketiga, tidak berkata-kata kotor, kasar, dan sombong. Keempat, tidak meludah sembarang tempat. Kelima, tidak menyela pembicaraan atau memotong pembicaraan. Keenam, berbicara dengan bahasa yang sopan. Ketujuh, tidak suka berbohong. Ke-8, tidak mencela dan mengejek. Ke-9, menutup mulut ketika menguap. 10, tidak berbicara keras atau kasar kepada orang tua. Peduli terhadap sesama merupakan sikap di mana kita memiliki kepekaan sosial terhadap sesama yang berada di sekitar lingkungan kita. Kepekaan sosial itu dapat menimbulkan sikap empati atau simpati kepada seseorang yang membuat kepekaan sosial kita meningkat. Contohnya yaitu menjenguk saudara yang sedang sakit, membantu seseorang yang sedang terkena musibah, dan memberi makanan kepada orang yang kurang mampu. Sikap yang harus dimiliki seseorang yang peduli terhadap sesama yaitu empati,
simpati, penolong, dan rendah hati. Manfaat peduli terhadap sesama yaitu meningkatkan kepekaan sosial, dapat merasakan apa yang orang lain rasa, menimbulkan jiwa tolong-menolong. Tujuan perkembangan karakter pelajar yaitu mengembangkan pelajar melalui kebiasaan tatap muka untuk mencapai kemampuan siswa yang mampu mendengarkan, menghargai, dan menghormati pendapat orang lain, menyediakan sebuah forum untuk bertukar pikiran sehingga akan muncul rasa kepercayaan diri masing-masing individu. Untuk perkembangan kegiatan bagi karakter, kebiasaan moral, perasaan dengan melakukan latihan setiap hari dalam kehidupan di kelas. Mengembangkan sikap dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengambil peranan dalam kelompok pengambilan keputusan secara demokratis. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.